Saya bisa jawab hari ini setelah punya apa? Surat persetujuan dari FIFA dan AFC dan tim Argentina datang di sini. Jadi apa? Serius, nggak kaleng-kalengan. La Albiceleste atau Argentina tampil sebagai juara dunia untuk ketiga kalinya setelah mengalahkan Prancis pada perhelatan Piala Dunia tahun 2022 di Qatar. Tapi tahukah kalian bahwa hingar-bingar, euforia, dan kebahagiaan itu terjadi di tengah krisis ekonomi yang melanda Argentina? Mulai dari hutang yang membengkak, inflasi tak terbendung, angka kemiskinan yang tinggi, menjadi beberapa faktor kenapa Argentina menghadapi krisis ekonomi. Menariknya, kejadian ini serupa ketika Argentina menjadi juara dunia seperti pada tahun 1978 dan 1986. Agak aneh memang juara dunianya di saat krisis ekonomi. Pada tahun 1978, Argentina menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia dan menjadi pemenang di ajang tersebut. Kala itu kondisi ekonomi Argentina tidak baik-baik saja. Bayangkan, inflasinya mencapai 176%. Indonesia yang inflasinya di bawah 10% aja, harga barang udah pada naik semua. Gimana dengan yang 176% ya? Ternyata kejadian tersebut berlanjut pada tahun 1986 ketika Diego Armando Maradona yang terkenal dengan gol tangan Tuhannya pada tahun ini berhasil membawa Argentina juara dunia. Inflasi rata-rata pada tahun tersebut adalah 116%. Sama gilanya. Oleh karena itu, banyak yang beranggapan bahwa kemenangan Argentina di Piala Dunia 2022 seolah menjadi pelipur lara di tengah kondisi ekonomi Argentina yang tidak baik-baik saja. Bagaimana cerita lengkapnya? Jangan lupa like, share, dan subscribe terlebih dahulu. Argentina adalah sebuah negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah pada abad ke-16 dan 17. Ekonomi Argentina pun tumbuh pesat karena daratan yang luas dan subur. Rio de la Plata adalah nama untuk sebuah daratan yang luas, subur, dan juga terdapat sungai indah mengalir di tengah-tengahnya. Kawasan inilah yang kemudian menjadi pusat perkembangan Argentina. Menurut Wikipedia, pada paruh kedua abad ke-19, Argentina berkembang pesat. Hal ini disebabkan karena kedatangan ribuan imigran dan teknologi yang sangat membantu kemajuan pertanian dan peternakan. Bahkan Argentina dianggap tanah yang paling menjanjikan kedua di benua Amerika setelah Amerika Serikat. Karena kemajuan Argentina yang begitu pesat, kemakmuran negaranya juga tak tertandingi lagi. Maka jangan heran pada awal abad ke-20, Argentina menjadi negara terkaya ke-7 di dunia. Bahkan pada tahun 1896, PDB Argentina melampaui Amerika Serikat dan secara konsisten berada di 10 besar sebelum tahun 1920. Lantas, apa yang menyebabkan Argentina mengalami kemunduran? Sama seperti negara-negara lain, Argentina juga ikut terdampak cukup parah pada masa Great Depression pada tahun 1929. Aktivitas ekspor-impor Argentina sangat tertekan. Dapat kita lihat GDP Argentina mengalami penurunan dari tahun 1929 sampai 1935. Di tabel tersebut juga terlihat kalau investasi di Argentina terdampak sangat parah. Hal ini karena perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Argentina pada bangkrut saat itu. Semasa Perang Dunia Kedua, Britania Raya memegang peranan penting terhadap perekonomian Argentina. Ternyata hubungan kedua negara ini sudah ada sejak tahun 1823. Kenapa Britania Raya memiliki peranan penting terhadap perekonomian Argentina? Hal ini dikarenakan Inggris melakukan investasi besar-besaran pada fasilitas publik, rel kereta api, perbankan, asuransi, logistik, komunikasi, dan perdagangan di Argentina. Boleh-boleh juga nih si Britania. Pada tahun 1933, perjanjian Roca-Ronquinman ditandatangani. Tujuannya agar menjaga suplai daging pada pasar. Gak heran karena Inggris merupakan importir daging di Argentina. Pada perjanjian tersebut, Britania Raya memutuskan untuk mengurangi impor daging Argentina. Hal ini membuat ekspor daging Argentina turun 5% setiap bulannya pada tahun pertama. Kejadian ini mengakibatkan protes di Buenos Aires. Sebenarnya masih ada beberapa isi perjanjian ini, seperti Argentina mendapatkan pembebasan pajak saat impor batubara di Britania dan bersumpah hanya membeli batubara dari Britania. Maruk juga ya si Britania ini. Kemudian beberapa isi perjanjian tersebut adalah Argentina tidak boleh meningkatkan pajak impor kepada semua barang dari Britania Raya. Jadi nggak heran kalau perjanjian ini tuh menuai kecaman dari banyak pihak, karena memang lebih menguntungkan si Britania ini.
Hanya karena biar Britania bisa beli daging Argentina, Argentina setuju untuk menurunkan tarif pajak kepada 350 jenis barang yang diimpor dari Britania, khususnya batu bara. Enak banget kan si Britania Raya ini? Pada 1945 telah bangkit suatu gerakan politik baru yang disebut Peronitas. Mirip-mirip Indonesia dulu lah, banyak organisasi yang diisi oleh cendekiawan-cendekiawan muda. Peronitas ini mendapat dukungan dari pihak tertindas, yaitu pekerja di sektor pertanian dan industri. Kumpulan Peron ini punya misi untuk mencalonkan Juan Perón agar terpilih menjadi presiden. Jadi Juan Perón ini memang maju bersama kaum buruh di Argentina. Setelah terpilih jadi presiden, Perón telah berusaha ke arah pro-buruh, pengindustrian negara, dan pro-nasionalisme. Dalam melaksanakan program pro-nasionalisme ini, dia telah membeli balik serikat-serikat milik asing, baik dari pihak Inggris maupun dari Amerika. Diambil semua itu sama si Perón. Perón juga dianggap agen pembaharuan karena mengalihkan ekonomi Argentina yang sebelumnya pertanian ke sektor perindustrian. Gak heran saat di zaman Juan Perón, ekonomi Argentina itu tumbuh walaupun masih di belakang negara tetangganya seperti Brazil dan Chili. Ternyata pertumbuhan itu bersifat sementara. Strategi untuk mengubah sektor pertanian ke industri tidak berjalan mulus. Akibatnya inflasi naik sangat tinggi. Kenapa bisa begitu? Upah buruh di sektor industri ini terbilang mahal, sedangkan saat itu permintaan terhadap daging dan gandum cukup tinggi. Namun karena fokusnya lagi di industri, suplai sektor pertanian dan peternakan pun kurang. Alhasil terjadi peningkatan pada harga barang-barang pokok seperti daging dan gandum. Pada tahun 1950, GDP Argentina jatuh, kira-kira mencapai setengahnya GDP Amerika. Ya, kemudian pemimpin Argentina silih berganti. Namun, tetap stuck di situ-situ aja ekonominya. Konflik politik, kudeta, dan korupsi cukup sering terjadi di Argentina. Según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Espontáneamente, desde los balcones hacia la calle. Así nació la protesta apenas el presidente de la nación culminó su discurso, pasadas las 10:30 de la noche. Basta de ajuste, basta de fondo monetario, basta de todo. Ahora que tiene que gobernar la gente. Están llevando toda la guita del país afuera. Argentina jatuh kepada jurang resesi pada pertengahan tahun 1998. Hal ini juga dialami banyak negara, termasuk Indonesia. Kejadian ini diikuti oleh faktor eksternal seperti jatuhnya harga komoditas pertanian, US dollar yang menguat, krisis keuangan Rusia, long-term capital management bangkrut, krisis keuangan di Brazil, dan peso yang merupakan mata uang Argentina tidak berharga. Ditambah lagi hutang Argentina yang semakin parah. Kondisi perekonomian Argentina ini sebenarnya memang udah kurang baik. Neraca perdagangannya itu udah nggak seimbang, di mana ekspor anjlok, tapi impornya melonjak karena kebijakan kurs tetap. Maksudnya itu nilai mata uang Argentina itu nggak terpengaruh dalam berbagai kondisi, sehingga memiliki nilai tetap. Karena itulah peso menjadi overvalue. Ketika terjadi krisis, berabe kan? Jadi sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Argentina mengambil kebijakan kurs tetap? Oke, saya ceritakan. Pada tahun 1983, Argentina itu lagi krisis karena hutangnya dari 8 miliar US dollar melonjak ke 40 miliar US dollar. Bahkan inflasinya pada tahun 89 itu sangat-sangat tinggi. Dan BTW saat itu status Argentina sebagai juara dunia 1986 ya mirip-mirip lah dengan sekarang. Demi menstimulasi perekonomian, menstabilkan kurs dan meredam inflasi, Menteri Perekonomian Argentina, Domingo Cavallo, bukan The Flamingo ya, memberlakukan kebijakan kurs tetap pada tahun 91. Bahkan pemerintah Argentina membolehkan transaksi dalam negeri menggunakan dolar Amerika. Tabungan mata uang lokal yang peso itu juga boleh dikonversi menjadi USD. Jadi seakan-akan satu peso itu sama dengan satu USD. Ketika dolar naik, si peso Argentina ini juga ikut-ikut naik. Investasi asing pun mulai berdatangan ke Argentina karena mereka percaya pada Argentina saat itu. Hal ini juga diikuti ekonomi Argentina yang mulai pulih kembali. PDB-nya tumbuh hingga 50% dalam rentang waktu 90 hingga 98. Tapi kurs tetap ini ada efek sampingnya karena nilai peso semakin tinggi. Hal ini membuat ekspor Argentina menjadi sangat mahal. Jadi nggak heran kalau ekspornya anjlok. Padahal kita tahu ya, Argentina itu sangat mengandalkan ekspor dalam mendorong perekonomiannya. Namun di sisi lain, impor jadi lebih murah karena nilai peso memang udah sangat tinggi. Impor melonjak, ekspor anjlok. Jadinya apa dong? Neraca dagang menjadi defisit. Buat nutup defisit, Argentina harus apa? Harus ngutang. Masalah baru lagi.
Neraca dagang yang selalu defisit, hutang yang terus membengkak membuat krisis ini menjadi parah, bahkan sering disebut Great Depression versi Argentina. Akhirnya pada tahun 99, Presiden baru Argentina, Fernando de la Rúa, mengajukan pinjaman ke IMF mulai dari 7,2 miliar US dollar hingga 40 miliar US dollar yang diberikan oleh IMF. Pada Januari 2002, Argentina akhirnya meninggalkan kebijakan kurs tetap. Alhasil 1 peso yang tadinya setara 1 dolar kemudian menjadi 4 peso setara 1 dolar. Siapa yang dirugikan? Negara dan masyarakat. Ibarat nasabah yang tadinya nabung 1.000 dolar di Bank Argentina, sekarang menjadi 250 dolar. Tabungan mereka hilang seperempatnya. Jadi gak heran masyarakat menganggap bahwa uang-uang mereka itu dirampok oleh pemerintah sendiri. Ya, itulah kenyataan yang terjadi di Argentina saat itu. Setelah tahun 2002, tepatnya dari 2003 sampai 2011, di bawah Presiden Eduardo Duhalde, perekonomian Argentina tumbuh. Hal ini dikarenakan komoditi boom saat itu, karena Argentina ini mirip-mirip Indonesia sebagai negara penghasil komoditas. Bedanya mereka lebih banyak di pertanian dan peternakan, kalau kita Indonesia lebih banyak ke bahan baku seperti batu bara, sawit, nikel, dan lain-lain. Oke, kita udah cerita panjang lebar soal Argentina dengan berbagai drama krisisnya. Sekarang kita akan membahas Argentina yang sekarang. Apa yang terjadi dengan sang juara dunia ini? Biar lebih gampang, aku bakal coba bandingkan dengan negara kita, Indonesia. Pada tahun 2022 kemarin, hutang Argentina tuh mencapai 515.000 triliun kalau dirupiahkan. Dengan jumlah utang tersebut, maka didapatkan rasio utang terhadap PDB sebesar 80,5%. Ibaratnya, kalian tuh punya duit 10 juta, 8 jutanya tuh utang. Kalau kita bandingkan dengan rasio utang terhadap PDB Indonesia yang sebesar 39%, tentu ini sangat jauh sekali. Dari kinerja ekspornya, Argentina terus-menerus jeblok, sehingga akan sulit bagi Argentina untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, apalagi membayar hutang. Berbeda dengan Indonesia yang neraca perdagangannya surplus beberapa bulan ke belakang, berkat permintaan komoditas yang tinggi. Pada Januari 2023, inflasi Argentina menyentuh 98%. Indonesia yang inflasinya masih di kisaran 3-5% aja, harga kebutuhan pokok udah banyak banget yang naik. Apalagi nyaris 100% seperti Argentina. Bahkan saat ini angka kemiskinan di Argentina itu udah mencapai 40%. Berarti hampir setengah penduduknya itu dikategorikan miskin. Karena kondisi Argentina ini sangat memprihatinkan sekarang, bahkan beberapa masyarakat ada yang tidur di bandara dan melakukan transaksi barter untuk memenuhi kebutuhan pokok. Balik lagi ke zaman dulu dong. This airport in Argentina's capital is filled with homeless people. It's a snapshot of an economic crisis that's getting worse. The Buenos Aires Jorge Newbery Airport has become an unofficial shelter for people like Laura. The job there. Here the situation is difficult. My salary is not enough to pay rent. No one wants to take. Many Argentinians are giving up on banknotes and returning to barter trades that exchange goods and services without using hard currency. Negara yang dulunya sangat makmur, dianugerahi tanah yang luas dan subur, bahkan menjadi 10 negara dengan perekonomian paling maju, ternyata harus berakhir seperti ini di 2023. Berbagai macam permasalahan politik, kudeta, berbagai kepentingan, korupsi, dan salah mengambil kebijakan membuat Argentina terus-menerus mengalami krisis. Ketergantungan Argentina terhadap dolar juga membuat negara ini sangat rentan terhadap krisis ekonomi. Dari sini saya sangat merasa bersyukur tinggal di Indonesia. Berbagai kebijakan yang diambil pemerintah suka tidak suka telah menyelamatkan kita dari krisis tahun 2020. Semoga permasalahan Argentina cepat selesai. Saya Reza Restra, see you in the next content. Bye-bye.